السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hujan, ya. Jangan lupa berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Nggih, termasuk nikmat karpet anyar nggih. Nggih, Bu. Sekeco mboten karpete. Empuk nggih. Nah, saged tilem jenengan berarti. Jadi bersyukur karpete anyar, berarti salatnya tambah rajin insyaallah, jamaahnya tambah kata, tambah istiqomah. Amin. Jadi sekecoh sekarang itu kita mau ibadah kepada Allah fasilitas lengkap. Nggih. Lek Senin musola Senin kan serba terbatas. Nah gitu. Ngambil air badhe wudu leren ngangsu nggih. Leren nimba. Lek sakniki cuma mencet mawon sampun mengalir airnya. Nah, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan fasilitas yang Allah berikan serba mudah, makanan nggih serba mudah, ini harusnya menambah nopo? Menambah rasa syukur kepada Allah, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk nikmat iman ini yang patut wajib kita syukuri. Kita belajar kembali tentang sifat bagaimana sih orang yang beriman itu. Yang pertama, sifat orang beriman itu hubungan persaudaraan orang beriman. Ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disampaikan, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang yang beriman mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Niki orang beriman. Jadi iman itu tidak sekedar sholat, puasa, zakat, ya. Tetapi mencintai saudaranya itu termasuk ciri orang yang beriman. Dimulai dari saudara dekat, saudara kandung, saudara sebah, ya, sebuyut. Kemudian baru saudara seiman seluruh muslim sedunia. Niki termasuk saudara seiman yang wajib, ya, kita merasa sakit jika salah satu saudara ada yang menyakiti. Berarti belum dikatakan beriman ketika ada saudaranya yang sakit ataupun disakiti, dia tidak merasakan. Berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Karena ada sebagian orang ketika saudara yang lain yang beriman disakiti, mengalami kerugian, bangkrut, penyakitan, kadang salah satunya ada yang bertepuk tangan. Lah niki bisa dikatakan belum beriman. Syukur wis loro ndang bongko misalnya ngoten. Lah niku termasuk doa yang tidak baik, bisa dikatakan kurang beriman. Wis kapok, wis bangkrut wis wonge. Padahal sama-sama muslim, sama-sama saudara seiman.
Nah, ini bisa dikatakan belum beriman. Mas. Jadi seperti itu. Saudara beriman merasakan sakit juga ketika saudaranya, tetangganya itu mengalami sakit, mengalami kerugian, mengalami ujian. Minimal ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, minimal dia kalau belum bisa membantunya, mendoakannya. Tidak sekedar sekali mendoakannya, tapi berkali-kali. Ya Allah, paringono sehat saudaraku, ya Allah berilah rezeki yang cukup, ya Allah berikan rezeki yang barokah, dan lain sebagainya. Niki salah satu ciri orang beriman. Bukan malah bertepuk tangan, bukan malah suka dengan penderitaan saudara beriman yang lainnya. Abot no mboten jane ngeten iki. Ya, lumayan berat. Nggih. Lumayan berat. Orang lain bahagia, mungkin ada yang sedih dengan kebahagiaan. Kok dia yang bahagia ya, saya kok belum ya, misalnya ngoten. Ngamuk gitu. Kok dia yang dapat rezeki ya, kok saya belum ya. Kok dia yang beruntung ya, saya tidak beruntung. Nah, harusnya bersyukur tapi malah kufur, malah menggerutu. Nah, ini persiapan hati orang beriman itu luar biasa. Kemudian yang kedua adalah ciri orang beriman, sifat-sifatnya itu sikap terhadap tamu. Napa sikape? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Nggih. Loh, tamu ini kan orang asing. Kadang kita enggak kenal. Nggih. Lek saniki waspada lek ndak kenal. Diutamakan yang sudah dikenal. Yang ndak kenal pun kalau membutuhkan, memang betul-betul membutuhkan, ya dibantu, dijamu. Ya. Tapi di hadis ini siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Karena ada kisah nggih. Zaman Rasulullah niku ada seorang keluarga yang kondisinya pas-pasan. Pada waktu itu punya makanan yang cukup dimakan untuk sekeluarga. Tapi tiba-tiba ada tamu. Okay. Tamu itu juga kelaparan, dia pengen makan. Akhirnya terjadi, dikasihlah makanan, ya, kemudian lampunya dimatikan, ya. Kemudian tamunya makan, ahli rumahnya seakan-akan makan karena ada bunyi piring, tek 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 gitu. Setelah itu dinyalakan lampunya, selesai makan, ya ternyata keluarga itu masih belum makan dan tamunya sudah merasa kenyang pulang. Sampailah berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat dari seorang keluarga yang menghormati tamunya tadi dengan cara dia tidak makan karena makanannya dimakan oleh tamu, disajikan untuk tamu. Apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dikatakan bahwa keluarga itu termasuk mendapat pahala dari Allah dan masuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sangat istimewanya menghormati tamu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah sifat orang beriman itu sikap bertetangga. Nah, ini diketahui dari sikap bertetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nggih. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir sinten falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wonten sing mboten gadah tangga teng mriki. Mboten nggih, semuanya punya tetangga nggih. Jenengan lebih enak punya tetangga napa mboten? Lebih enak punya tetangga.
Misalnya jenengan dibangunaken rumah gedung bertingkat tapi tengah sawah. Pripun, Bu? Enak mboten? Mboten sae. Lengkap makanan pun mboten tonggone. Tidak enak. Lah niki gambaran bahwasanya bertetangga kita itu butuh tetangga. Saged diajak ngomong, saged disawang, nggih. Walaupun tanggane macam-macam sifatnya nggih. Nggih, tetangga niku apik sedaya napa mboten asline? Oh, saya alhamdulillah. Berarti jenengan beruntung punya tetangga saya. Beruntung. Soalnya ada sebagian orang tetangganya macam-macam. Satunya bangun, wesine sering hilang. Kalau pas bangun, dape hilang sanyune. Jadi wonten niku. Ada tetangga itu yang suka dengan kita, ada yang benci dengan kita. Itu sifat manusia. Tetapi kita dianjurkan untuk baik-baik dengan tetangga. Karena apa? Ketika kita butuh sakit, ada keluarga kita yang meninggal dunia, sinten yang bantu? Tetangga. Jadi heran ketika ada seseorang itu yang merasa dirinya tidak perlu tetangga, heran. Ya mungkin karena dia masih muda, ya, tapi suatu saat dia tua butuh bantuan tetangga. Ketika dia suatu saat membutuhkan sesuatu butuh bantuan tetangga. Jadi ngoten. Ya. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Kemudian yang keempat adalah pandai bersikap dan menahan diri dari komentar negatif. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ketika kita ngomentari sesuatu, mau berkomentar entah dimarahi, entah disinggung, atau diapakan, tetapi kita tidak bisa berkata-kata, lebih baik diam. Karena apa? Diam itu lebih menyelamatkan daripada berkomentar suatu saat menyesal. Nggih napa mboten? Nggih. Menang itu lebih selamat. Karena banyaknya orang menyesal setelah berkata daripada menyesal setelah diam. Kata tiang itu menyesal getun ketika dia sudah berkata-kata daripada menyesal ketika diam. Jarang wong meneng menyesal itu jarang. Tapi sing kata yang banyak adalah ketika dia berbicaranya salah baru dia menyesal. Lah niku tandai orang yang beriman adalah mereka yang berkata baik atau diam. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tanda kesempurnaan iman seseorang, akmalul mu'minina imanan ahsanum akhlaqa. Mukmin yang beriman sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya kepada siapapun. Baik akhlak itu bukan kepada manusia saja, termasuk kepada binatang. Walaupun kita benci salah satu binatang karena sering nyolong iwak misalnya, mboten asal sampai ngelempar petil. Mboten asal sampai napa membakarnya male. Disediakno sapu penebab diwantem sak kuat-kuate. Ya. Sing nyolongan hewan apa biasa iki, Bu? Kucing. Pun apal nggih. Pengalaman jenengan sering kelangan pindang ya. Oh sering. Lah ini mulai posoan wis disediakno bukane, iwak pindang wis dipelas, digawa sak godhong-godhonge misale ngoten. Nggih, pokoke kucing ndak poso nggih. Lah itu rezeki dari Allah itu untuk dia. Nggih, walaupun pegel nggih monggo silakan, tapi jangan membunuhnya. Soalnya wonten tiyang niku pitike mati dicokot kucing, dimam kucing, kucingnya dicengkeweng, diwantem, dipendem, mati. Naudzubillah min dzalik.
Nggih kucing mboten saged kerja soalnya nggih. Saged kerja niku manusia. Dia tugasnya mencari. Nggih, soalnya manusia sakniki nggih mulai serakah pisan soalnya nggih. Tuku iwak klothok dipangan sak ndase nggih. Kucingnya ndak kebagian. Nggih. Jadi ngoten. Nggih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk baik kepada baik akhlaknya, termasuk kepada hewan-hewan, nggih. Kemudian yang keenam adalah sifat orang beriman itu tenang, nggih. Tenang, tidak gampang kurusa-kurusu, tidak gampang tersulut napa malih terhadap omongan-omongan yang tidak jelas sumbernya, nggih. Disampaikan dalam sebuah hadis, kalau kalian melihat orang beriman yang lebih memilih diam dan pembawaannya tenang, dekatilah ia karena ia telah dianugerahkan kebijaksanaan. Jadi tiang ingkang iman itu tidak gampang berbicara yang tidak berguna, pemane ngomongkan orang lain. Yang ketujuh adalah sifat orang beriman itu kesenangan dalam berbuat baik dan kesedihan dalam berbuat jahat. Jadi senang ketika dia berbuat baik dan menyesal, sedih ketika berbuat jahat. Lalu wonten tiyang sing berbuat jahat dia seneng, lah itu boleh dikatakan dia kurang beriman atau bahkan tidak beriman. Karena sifat-sifat seperti itu tuh dimiliki oleh penjahat. Nggih. Naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian yang kedelapan adalah sifat orang beriman itu cara memandang sahabat. Seorang mukmin tidak halal menunjuk isyarat kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Ngeden-ngedeni misalnya, pandangan isyarat menunjuk-nunjuk pada saudaranya, dan itu yang bisa menyakitkan, dan itu tidak diperbolehkan. Walaupun dalam pertengkaran atau ada yang tidak disukainya. Kemudian yang kesembilan adalah sifat orang beriman itu apa? Larangan menghadirkan rasa takut. Jadi mboten angsal ngeden-ngedeni, menakut-nakuti. Apa malih ketika dia menjenguk saudaranya yang sakit. Sakitnya cuma ngeluh. Ya, tapi jenengan pas jenguk biasa lek ngene iki stroke yo. Lek gak ada niki ndang tolong sampean tani tolong dinongkas nggih. Lek sampean sok urip wis slamet sampean. Lek sampean wis gak ono lah wis. Nah. Mboten asal ngeden-ngedeni. Jadi ketika menjenguk orang sakit misalnya dikasih napa semangat, oh insyaallah sehat. Ayo istighfar sing kathah, nyuwun ke Allah, insyaallah sehat sampean. Jadi sing sakit tambah semangat. Tapi lek ditakut-takuti, wong lorong ngene iki biasa ndak suwi. Aduh, tambah sedih nggih. Soalnya zaman corona ngoten. Ketika seseorang tes lab nggih, dinyatakan positif, niku sakitnya tambah nemen. Aduh kok iso ya, akhirnya mati. Nah, jadi ngoten. Tidak boleh menanamkan rasa takut kepada orang Islam, saudara muslim. Nggih. Baik dari segi apapun, entah hartanya, jiwanya, ya, atau anak keturunannya, tidak boleh takut-takuti. Arek meler ngene iki biasa besok iku dadi maling, waduh ndak usah ngoten, nggih. Nggih. Sik cilik wis nyolongan, lek gede tambah dadi penjahat iki, wae. Mboten usah ngoten. Belum tentu soalnya, nggih. Yang penting kita doakan, nggih. Maghrib jam pinten tadi? 51, nggih. 5:51. Kurang 5 menit. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-10, sifat orang beriman itu larangan membuka rahasia orang lain. Jadi tidak boleh membuka aib orang lain, terutama saudaranya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat menjaga aib dari para hambanya.
Jadi kelak seorang hamba itu, orang beriman, Allah hisab berduaan. Ketika Allah tunjukkan dosa-dosanya, seorang hamba ini tersungkur, yakin dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ya Allah, ngapunten ya Allah, tersungkur nangis ketika dia ditunjukkan oleh Allah dosa-dosanya. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala bilang kepada hambanya, dosa-dosamu saya ampuni, masuklah engkau ke dalam surgaku. Ya. Bahkan Allah tidak menyebutkan semua dosa dalam riwayat yang lain. Ya, sampai dia hamba ini, ya Allah, dosaku yang besarin mana ya Allah? Itu tidak saya tunjukkan padamu. Ya, walaupun dia iling. Ya, itulah maha besarnya Allah menjaga aib hamba-hambanya. Beda dengan orang kafir. Allah menghisapnya, menunjukkan dosa-dosanya di seluruh makhluk. Nggih, diketokno kabeh. Miliaran makhluk ditunjukkan perbuatan-perbuatan dia orang-orang kafir ini. Sehingga orang-orang kafir malunya bukan main. Sehingga dia punya pilihan, ya Allah matikan saya daripada aib saya ditontonkan di seluruh penduduk. Bayangkan, saking malunya, malu yang luar biasa. Jadi sampai dia pengen mati aja daripada aibnya ditunjukkan kepada seluruh penduduk. Ya, jadi oleh karena itu ketika kita pengen aib kita tidak ditunjukkan oleh Allah kelak, maka jangan sampai menyebar aibnya orang lain. Jadi orang lain mungkin punya masa lalu, tapi dia juga punya kesempatan taubat masa sekarang. Tidak usah menunjuk masa lalu tentang perbuatannya, tapi dukunglah perbuatan taubatnya masa sekarang. Jadi ngoten, nggih. Insyaallah ngoten nggih. Nggih. Mantun iki siap-siap pun nggih. Oh nggih, ngapunten saderenge kita turut bela sungkawa kepada Pak Parni nggih. Ibu-ibu sampun sedo, kita tungaaken nggih. Mugi-mugi oleh Allah diparingi jembar kubure nggih. Diberikan nikmat kubure nggih, diampuni dosa-dosanya dan diberkahi umurnya karena umurnya sampai 100 lebih nggih insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, yang kedua satu derenge kula nggih matur nggih. Ya, alhamdulillah Ustadz Nurdin ini kan selalu berdoa dengan doa yang luar biasa. Doanya tingkat Mekah Medina ya. Dan alhamdulillah kula seniyen haji niku nggih tanpa disangka. Nggih. Semua izin dari Allah ya. Dan insyaallah niki kula dapat hadiah umroh nggih. Berangkat tanggal 3 mangke nggih. Dapat hadiah niki alhamdulillah. Niki dari Allah semuanya. Nggih, ngapunten kula pekan depan pun boten ngisi. Tanggal 3 berangkat soalnya. Nggih, pandungane nggih. Nggih bulan puasa insyaallah itikaf teng mriko nggih. Nyuwun dongane Ustaz. Ngapunten. Niki saya tidak bisa milih travel karena dikasih Ustaz. Jane pengen bareng jenengan ya Ustaz. Nggih mugi-mugi kita saged umroh Makkah Madinah sedaya. Nggih ngapunten. Insyaallah ngoten, kurang lebihnya subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.